berpuasa 6 hari bulan Syawal. Hadis Abi Ayyub, kata Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Hadis ini sebagian kalangan ada yang melemahkannya. Kata muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan Anda ini ada bagan sanad tentang puasa 6 hari bulan Syawal. Hadis Abi Ayyub, kata Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Hadis ini sebagian kalangan ada yang melemahkannya. Kata mereka apa? Karena hadis ini merupakan perkataan Abu Ayyub, bukan perkataan Nabi, perkataan sahabat. Yang kedua, kata mereka, di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Betulkah pendapat ini? Bisa kita cek. Hadis Abu Ayyub ini bisa Anda lihat di depan ini berporos pada seorang rawi bernama Sa'ad bin Sa'id bin Qais. Sa'ad bin Sa'id bin Qais ini memiliki banyak murid. Ada namanya Ibnu Mubarak, ada Ibnu Juraid, ada Abu Usama, ada Ibnu Numair, ada Abu Muawiyah, ada Ruhul Qasim, ada Ibnu Uyainah, dan murid-murid beliau yang lain. Di sini terdapat khilaf periwayatan dari muridnya Sa'ad ini. Ibnu Uyainah ketika meriwayatkan hadis ini dari Sa'ad, kemudian meriwayatkan kepada Umar bin Sabit, kemudian meriwayatkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari secara mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah. Sedangkan murid-murid beliau yang lain, Abu Muawiyah, Ruhul Qasim, Ibnu Mubarak, dan yang lainnya, ketika meriwayatkan hadis ini kepada Sa'ad, meriwayatkan kepada Umar bin Sabit, meriwayatkan kepada Abu Ayyub, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini terdapat khilaf di kalangan murid-muridnya Sa'ad. Mana yang benar di antara dua khilaf ini? Yang benar adalah riwayat jamaah ini, riwayat yang banyak ini menjadikan hadis ini sampai kepada Nabi. Kenapa? Karena Ibnu Uyainah di sini sendirian. Walaupun beliau rawi yang terpercaya, tapi baru menyisi rawi-rawi yang sangat banyak yang bagus hafalannya. Bahkan Ibnu Uyainah sendiri mengakui kesalahan beliau dalam periwayatan ini. Di antaranya murid beliau Imam Al-Humaidi ketika menanya Ibnu Uyainah tentang hadis ini, kata beliau, an-nas yarfa'unahu, orang-orang murid hadis ini secara marfu sampai kepada Nabi, kenapa engkau memberikan hadis ini hanya sampai kepada Abu Ayyub? Kata Ibnu Uyainah, uskut, diam engkau. Maksud kata beliau, riwayatkan riwayatnya mereka, jangan riwayatkan riwayat saya. Di sini beliau menyadari kesalahan beliau. Kemudian yang kedua, sebagian kalangan melemahkan hadis ini karena kata mereka ada rawi yang lemah di sini, yaitu Sa'ad bin Sa'id. Betul, Sa'ad bin Sa'id ini Imam Ahmad mengatakan ketika ditanya tentang dia, kata Imam Ahmad, dhaif, rawi yang lemah. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Nasai, laisa biqawi, orangnya tidak kuat dalam periwayatan hadis, dan perkataan ulama yang lainnya. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan beliau ada rawi yang terpercaya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Sa'ad. Ketika ditanya tentang Sa'ad bin Sa'id, kata beliau, kana thiqatan, rawi yang terpercaya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibnu Adi, kata beliau, la ara bi hadisi ba'san, tidak masalah, kata beliau, dalam periwayatan hadisnya. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibnu Ammar Al-Ijli, bahwasanya kata beliau adalah rawi ini adalah rawi yang terpercaya. Kalau kita melihat ada dua pertentangan di kalangan para ulama, maka biasanya para ulama hadis mengambil jalur tengah, yaitu rawi ini dianggap adalah rawi yang soduk, ya, yaitu soduk itu rawi yang hadisnya bisa dipakai, bisa dijadikan hujjah, ya. Sehingga Ibnu Hajar pun mengatakan Sa'ad bin Sa'id ini adalah rawi yang soduk, dia bukan rawi yang lemah. Kemudian sebagian juga melemahkan karena Umar bin Sabit, kata mereka majhul. Maka ini juga tidak benar. Kenapa? Karena Umar bin Sabit ditausik oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Nasai, kata beliau adalah rawi yang terpercaya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Al-Ijli dan Imam Ibnu Abdul Bar. Oleh karena itu hadis ini setidaknya adalah hadis yang sahih li ghairihi, atau derajatnya adalah hadis yang hasan, dan keliru orang yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah sebagaimana kita paparkan tadi. Sehingga berpuasa 6 hari bulan Syawal itu dianjurkan oleh para ulama, bahkan hampir banyak para ulama menganjurkan kita berpuasa 6 hari bulan Syawal. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.